Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas, izin, nama saya Hasbi Pratama. Hasbi Pratama. Umur umur 25 tahun. Kebetulan saya sebagai mahasiswa program doktor dari Universitas Pajajaran. Saya di sini ingin meminta tanggapan ya soal isu-isu yang baru-baru ini viral karena saya sebagai pemilik salah satu klub sepak bola yang bergulir di Liga 3 dan Bandung Premier League. Saya minta tanggapannya dari Mas Ketum, bagaimana tanggapannya tentang Indonesia yang baru-baru ini ada kepala daerah yang menolak hadirnya timnas Israel pada gelaran Piala Dunia U20 Indonesia, sehingga tuan rumah Indonesia telah dibatalkan oleh FIFA dan kemungkinan akan semakin dikucilkan oleh negara-negara lain karena hal tersebut. Apakah itu akan mempengaruhi dan mematahkan semangat-semangat pemain muda di Indonesia untuk memajukan sepak bola Indonesia? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hasbi ya tadi ya. Tadi klub bola apa? Namanya? B1. B1. Singkatan apa? Oh, Hasbi. Kirain ada. Oke, Hasbi hebat juga ya punya klub bola ya. Sejak kapan punya klub bola? 2020. Wah, lagi pandemi dia bikin klub bola. Itu baru tuh. Itu sultan itu baru. Kelasnya sultan itu. Ya, mari kita sama-sama menyimak isu ini. Ini isu yang lagi viral, betul ya? Saya pengen tanya sebelumnya. Apakah di antara kita kecewa, juga marah, akhirnya Indonesia dicoret oleh FIFA dan tidak boleh lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Saya ulangi pertanyaannya, kecewa atau tidak? Sangat kecewa. Kenapa? Sebelum saya jawab, saya pengen tahu kenapa kecewanya. Kapan lagi? Peluang besar. Apalagi? Sudah membuang-buang anggaran. Merusak citra Indonesia di internasional. Akan dikucilkan. Lah ini jawabannya udah semua nih. Begini, ini isu yang bukan enteng-enteng saja. Ini isu yang juga fundamental. Tapi mudah-mudahan saya tidak salah kutip, maksudnya tidak ada yang salah kutip. Ya. Dengan demikian saya mohon kalau oleh teman-teman wartawan tolong saya dikutip secara utuh. Karena isu ini bisa sangat mudah di-swing ke sana, ditwist ke sana, ditwist ke sini. Karena ada sensitivitasnya. Tapi yang pertama, ini respon saya. Saya sangat menyesalkan, sangat menyayangkan ini terjadi. Harusnya tidak seperti ini. Saat ini kita malu di dunia internasional. Karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan situasi internal dalam negeri sendiri. Dan situasi itu sifatnya sangat politis. Saya nggak yakin statement yang dilontarkan oleh tokoh A, tokoh B, figur A, figur B itu benar-benar untuk Indonesia kita. Bukan, tetapi lebih sifatnya politis. Tentu kita sangat menyesalkan dan menyayangkan itu terjadi. Dan kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Harusnya ini kan bisa diprediksi dan bisa dikomunikasikan. Ada ruang untuk mengkomunikasikan ini semua. Masa tidak sama? Presiden tidak sama dengan gubernurnya. Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya. Menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini negara macam apa kalau begini?
Dan kita lagi-lagi mempertaruhkan nama baik dan reputasi kita di dunia internasional. Jadi satu sisi, kerugian kita adalah secara internasional. Di dunia kita buruk namanya. Saya nggak tahu tuh apa yang menjadi perbincangan di dunia sana. Melihat kondisi persepak bolaan Indonesia termasuk yang dipolitisasi berlebihan. Kalau berbicara, ini isu yang lain sebetulnya. Sampai dengan hari ini jelas posisi kita misalnya kita ingin turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yes, itu ada dalam undang-undang dasar kita. Saya ulangi, itu ada dalam semangat konstitusi kita. Masalah kemerdekaan berbangsa. Tetapi jangan campur adukan. Forumnya tidak sama. Kita punya banyak forum lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Betul? Ada namanya PBB. Bukan partai itu, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations. Itu setiap tahun menggelar namanya General Assembly, GA. Kalau mau disampaikan di situ. Kalau kita ingin memperjuangkan isu-isu dunia termasuk Palestina misalnya. Tapi kita tahu sudah berapa kali GA? 8 kali. Sekalipun pemimpin kita tidak datang ke sana. Sekali lewat Zoom. Pas pandemi. Selebihnya ya tidak datang. Padahal itu adalah forum yang baik untuk menyuarakan isu-isu dunia tadi, betul? Maupun ada forum-forum multilateral lainnya. Indonesia negara besar, negara G20. Bisa kita punya peluang seperti itu. Kita juga pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 2019 hingga 2020. Indonesia jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Seharusnya kita bisa bersuara lantang di sana. Bukan ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk itu? Itu bahasa Sunda ya? Hah? Oh ujuk-ujuk. Runtah, bukan runtah. Oh bukan. Naon deh runtah. Ujuk-ujuk, udah mau pelaksanaannya tiba-tiba ribut sendiri. Lah, kemana aja selama ini? Betul? Loh, ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia itu kan harus bidding. Apa bidding itu? Ya ikut seleksi lah, ikut seleksi. Karena banyak juga yang pengen kan gitu. Indonesia 2019 ikut bidding, betul? Kemudian 2020 ditetapkan sebagai atau terpilih sebagai tuan rumah. Kemudian 2021 kepala daerah yang daerahnya akan menjadi lokasi pertandingan setuju. Nah, Juli 2022 ternyata Israel lolos kualifikasi. Tapi artinya ini semua kan bisa diprediksi. Kalaupun ada pertentangan di sana sini, ya. Lalu pelaksanaannya 2023. Sebetulnya ada ruang untuk pembahasan yang luas juga untuk berdiplomasi. Tetapi lagi-lagi di ujung-ujung last minute tiba-tiba terjadi seperti masing-masing punya suaranya. Tidak bisa didisiplinkan. Padahal pemerintahannya harusnya bisa dong dari atas sampai ini kan membawa nama negara nih. Begitu ya? Nah sekarang akhirnya kita menerima kerugian yang kedua. Tadi yang pertama reputasi kita rusak. Yang kedua bagaimana sebetulnya Indonesia itu sangat berharap atlet-atlet kita. Betul? Supporter kita semua ini. Siapa yang di sini suka nonton bola? Di dunia ternyata berdasarkan survei jumlah penggemar bola di dunia paling besar itu orang Indonesia. Nah, betapa saya akhirnya bisa memahami, kita semua bisa memahami betapa kecewa dan marahnya masyarakat kita, terutama banyak generasi muda di situ. Betul ya?
Karena akhirnya Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah sekaligus tidak bisa menjadi peserta. Kapan lagi itu bisa terjadi? Bisa terjadi lagi nggak kita? Ya bisa sih, tapi ya ini di depan mata ini. Ini barang tinggal, udah depan mata barang ini. Betul ya? Apa boleh buat? Nasi sudah menjadi? Kalau bubur di Cisangkuy enak bubur. Bubur begini nggak enak. Ya, jadi menurut saya rugi lagi kita yang kedua ini. Rugi telah mempersiapkan dan betapa kecewanya atlet-atlet kita. Jangankan atletnya, keluarganya, kita semua sebagai supporter dan sebagai penggemar sepak bola nasional juga pasti tidak terima begitu saja. Ya. Ada lagi rugi ketiga, tahu ruginya apa? Lah ini kan semua udah diperbaiki nih, udah disiapkan. Itu uang siapa? Uang negara, uang siapa itu? Uang rakyat, dari mana? Yang bayar siapa? Tadi pajak buat apa? Rubicon. Aduh bahaya juga nih. Itu langsung. Ya tepuk tangan kita semuanya. Jadi rugi lagi kita. Udah berapa stadion Indonesia yang diperbaiki, dipersolek supaya pantas dan siap menjadi tuan rumah tadi. Ya bukannya sia-sia tapi ya itu kan dipersiapkan untuk perhelatan akbar dunia. Itu rugi ketiga. Rugi keempat, ada lagi rugi keempat. Potensi benefit atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan jika itu bisa dilakukan di Indonesia. Betul? Termasuk pariwisata, termasuk UMKM. Apa tuh? Tadi tuh termasuk tuh, cireng. Bahasa waci, sorry. Ini ada yang mau ngasih juga nih. Oh udah nunggu sini. Ini buat Piala Dunia. Terima kasih ya. Siapa namanya? Aris. Oke. Foto dulu. Ini kesukaan saya juga nih. Ya. Udah siap buat Piala Dunia padahal ini. Oke. Nanti aja. Ya, jadi sampai mana tadi kita? Bayangkan kalau kira-kira ada berapa negara yang akan datang? Berapa timnas yang akan datang? 24. Berarti 24 negara. Itu yang ikut jadi pemain kan? Belum lagi negara lain di dunia yang ikut meramaikan, ikut nonton. Jadi itu transportasi, itu hotel, akomodasi, restoran, UMKM semua. Lengit apa? Bener? Lengit. Oh wah bukan. Oh wah kasar. Sorry kasar. Sorry. Apa? Ical. Lemesin aja. Ical. Bukan runtah. Nih yang ngajarin runtah dia terus nih. Runtah terus. Bayangin, berapa kerugiannya? Memang belum terjadi tapi kerugian yang potensi akan masuk itu kan juga kerugian buat kita. Itu lapangan pekerjaan, itu penghasilan, itu devisa, itu macam-macam semuanya akan masuk ke kas negara juga. Ya jadi banyak sekali kerugiannya. Tetapi lagi-lagi tolong kita jangan disalahartikan kemudian dikait-kaitkan dengan urusan yang satunya lagi. Saya katakan itu tetap kita perjuangkan tetapi yang jelas akibat dibatalkannya ini seperti kita akan diisolasi oleh dunia. Disangsi oleh dunia. Betul ya? Jadi gimana anak-anak muda? Ke depan gimana kita? Perlu perubahan gak? Perlu perbaikan gak? Supaya apa tadi? Ya Indonesia lebih baik lagi termasuk sepak bolanya. Jadi jangan dijadikan PSSI untuk politik. Betul?
Kalau PSSI dijadikan alat politik, nggak akan bener olahraga kita, nggak akan bener sepak bola kita. Betul. Ya nggak hanya sepak bola, semua olahraga. Padahal kita, ada yang tahu nggak? Sekarang pertanyaan saya gini. Tahu Ronaldo? Dari negara mana? Sekarang saya tanya, ada yang tahu presiden Portugal siapa? Nggak ada kan? Jadi negara itu bisa terkenal gara-gara olahraganya. Lionel Messi. Messi tahu Messi? Negara mana? Siapa menteri pertahanan Argentina? Nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Ngapain juga harus tahu? Betul ya? Gara-gara olahraganya, gara-gara sepak bolanya. Waduh, emang kacau kita ini. Di depan mata, udah depan mata ini. Tiba-tiba gak jadi. Kecewa semua, kecewa deh kita semuanya. Hah? Jadi ini ketidakmampuan pemerintah kita meyakinkan agar kita ini benar-benar siap dan menjadi tuan rumah. Akhirnya diungkit lagi, Kanjuruhan gimana? Belum beres memang. Keadilan belum terjadi, betul? Jadi banyak sekali masalahnya, jadi saya berharap kita semua bermohonlah kepada mereka yang mengurusi itu semua, pemerintah kita, pemimpin kita. Ya benar-benar menata ini dengan baik, pakai hati, juga pakai pikiran. Jangan pakai agenda politik, jangan pakai tujuan untuk meningkatkan elektabilitas. Betul? Kalau hanya itu yang dilakukan, nggak akan beres. Makin mundur, makin rusak. Ya, jadi teman-teman, saya nggak ingin menutup dengan rasa kesal di sini. Mari kita anak muda optimis lagi, balik lagi ya. Memang kalau kecewa itu nggak bisa sehari dua hari pupus ya, apalagi punya klub bola gitu kan. Tapi mudah-mudahan ke depan ada harapan baru, pemimpin baru, dan perubahan perbaikan yang kita usung bersama. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa Bandung Barat. Semoga sukses dan salam untuk semuanya. Terima kasih. Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup